Amin. Kita dengarkan ibadah bersama hari ini di lapangan SMP Negeri 3 Kota Tambalaka menjelang ujian mid semester Senin. Jadi kami ada minta pelayanan dari para teman-teman. Mungkin ini dari Kristen ya. Kalau saya terlama jadi saya kurang begitu tahu ya. Iblis sedang merusak dunia ini dengan berbagai macam cara. Maka jangan sampai terjebak dengan tipu daya iblis. Dosa yang berikutnya yang sangat berbahaya adalah dosa terikat dengan game online. Siapa di sini suka main game? Coba menurunkan tangannya. Kita bayangkan game online itu kebanyakan, kalau otak kita pintar ya. Kan tadi kita bilang kita pintar toh. Kalau otak kita pintar, kita harusnya pikir itu game online paling banyak mengandung unsur apa? Kekerasan. Betul atau tidak? Saling membunuh, saling menyakiti, saling menyerang satu dengan yang lain. Itu yang iblis tawarkan. Bukan hanya itu, ada unsur kematian, maka banyak orang-orang tengkorak di dalamnya. Bukan hanya itu, ada unsur seks, makanya wanita-wanitanya di dalam game memakai baju seksi. Bahkan hampir wajar kalau perlu gak usah pakai baju sekalian. Bukan hanya mengandung unsur seks, tapi juga mengandung unsur sihir. Maka sorot matanya berwarna merah, biru, kuning, hijau, penuh dengan tatapan kekejaman. Dan bukan hanya itu, ada unsur kata-kata kotor yang dikandung di dalamnya. Makanya orang yang suka terikat dengan game, dia akan melakukan atau mengatakan kata-kata kotor satu dengan yang lain. Betul atau tidak? Ini sangat berbahaya, dan itulah yang ditawarkan iblis supaya dunia ini rusak dan saling menyakiti satu dengan lain. Banyak di antara kamu yang suka berkelahi, betul atau tidak? Saling menyakiti, memukul, menendang, ya kan? Pukul kepala, cubit, campak, dan lain sebagainya. Tahukah kamu, paling banyak orang melakukan pukulan di kepala. Padahal kepala itu paling rentan. Ketika ada kepala kena pukul, itu ada neuron-neuron di otak yang saling menyambung, tiba-tiba putus. Dan ketika putus, itu mempengaruhi kinerja otak. Sehingga lama-lama kalau kena pukulan di kepala, dia orangnya akan menjadi bodoh. Makanya tidak heran, banyak anak-anak SMP, sudah SMP, masih sulit membaca. Kenapa? Karena sering kena pukul kepala. Anak-anak sudah SMA, diajar ulang-ulang sama guru tidak paham-paham. Kenapa? Karena sering kena pukul kepala. Oleh sebab itu yang ada di sini, jangan main tangan pukul kepala. Ada sebenarnya tempat yang Tuhan kasih, yaitu ya, ini tempat yang paling empuk. Tapi jangan juga sedikit-sedikit terus tidak boleh, ya kan? Ini bagian yang Tuhan kasih buat dipukul, tapi bukan sembarang pukul. Kepala tidak boleh menjadi bagian kena pukul, apalagi kalau kamu masih punya adik kecil. Jangan pukul kepalanya saya. Kalau kamu tidak ingin adikmu jadi bodoh, ya. Kamu jaga kepalamu sendiri. Kalau ada orang mau pukul kepala, mohon maaf ya, jangan pukul kepala saya. Ini aja. Begitu ya. Kenapa? Karena kita harus jaga kepala kita supaya tetap pintar. Jangan juga gunakan tangan kita pukul kepala orang. Kita merugikan orang lain dengan tangan kita. Bilang sama sebelah kita, jangan baku pukul ya. Ulang yang semangat yang keras yang sebelah sana belum kedengaran suaranya. 1, 2, 3. Saya juga ke sana dulu ya teman-teman. Biar bisa ikut ibadahnya. Itu sangat berbahaya. Nah, semua dosa-dosa manusia yang dilakukan oleh manusia, kamu dan saya, semua kita adalah orang berdosa. Dosa adalah masalah yang paling serius. Tidak ada sakit penyakit termasuk pandemi COVID-19 kemarin yang disebut penyakit yang paling berbahaya di dunia. Itu tidak lebih berbahaya daripada dosa. Dosa adalah masalah yang sangat berbahaya, karena setiap orang berdosa akan menerima hukuman yang kekal, yaitu terpisah jauh dari Allah selama-lamanya, alias masuk neraka. Ada yang mau masuk neraka? Lalu bagaimana? Sedangkan kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menyelesaikan dosa. Kalau ada yang ngomong begini, biar buat baiklah, kita bisa masuk surga toh. Jangan kamu pikir masuk surga itu seperti masuk tempat wisata, lalu kamu bayar petugas seperti masuk Waikuri.
bayar 10.000 lalu kita bisa menikmati, berenang, berfoto-foto, bagaya. Kita pikir masuk surga seperti itu kan? Tidak. Surga tempat kudus, suci dan mulia. Tidak sembarang orang bisa masuk surga. Dan perbuatan baik tidak bisa membawa manusia masuk ke surga. Maka jalan satu-satunya yang ditawarkan oleh Allah bagi manusia adalah hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang tinggal di sorga, yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, dikandung oleh seorang perawan bernama Maria dan dilindungi oleh Roh Kudus sehingga tidak tercemar dengan dosa. 2000 tahun yang lalu dia lahir. Namanya Tuhan ya. Tapi dia bukan hanya lahir, teman. Dia bertumbuh menjadi anak, remaja, dewasa. Waktu dia dewasa, dia berbeda dengan kita semua. Tuhan Yesus berbeda dengan manusia biasa. Manusia biasa berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Dia kudus, dia suci, dia sempurna. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Gitu? Waktu dia besar, dia banyak melakukan mujizat. Ada orang buta bisa melihat. Ada orang lumpuh bisa berjalan. Ada orang mati bisa dibangkitkan padahal sudah dikubur 4 hari. Itu mayat bangun hidup di luar dan kubur. Hebat nggak Tuhan Yesus? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Masih mau nyata dengan saya. Meskipun Tuhan Yesus sudah banyak melakukan kebaikan, masih saja ada orang yang tidak suka dengan Tuhan. Bahkan mereka memfitnah Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, dia menghujat Allah. Karena Tuhan Yesus dianggap menyamakan dirinya dengan Allah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus ditangkap. Bukan hanya ditangkap, dia diludahi. Bukan hanya diludahi, dia ditampar. Bukan hanya ditampar, tapi Tuhan Yesus pun dicambuk berulang-ulang. Iya. Badannya yang penuh dengan luka-luka mengalir darah di seluruh badannya. Tidak sampai di situ. Kepalanya harusnya menerima mahkota emas karena dia raja di atas segala raja. Tapi justru Tuhan Yesus menerima mahkota berduri yang menanjak langsung ke dalam kepalanya. Rambutnya sampai basah. Bukan karena keringat, bukan karena habis keramas, tapi karena bersimpah dengan darah. Tidak sampai di situ, Tuhan Yesus pun dibawa ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Disitulah tangannya dipaku, kakinya dipaku, bambungnya ditusuk dengan tombak. Darah Tuhan Yesus keluar. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bukan biasa. Itu artinya hanya darah Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosamu, dosa kita semua. Karena hanya darah Tuhan Yesus yang suci. Tidak ada darah manusia di dunia ini yang suci selain darah Tuhan Yesus. Dan darah Tuhan Yesus itulah yang menanggung dosa narkobamu. Darah Yesus yang menanggung dosa omong kotormu. Darah Yesus yang menanggung dosa berkelahimu. Darah Yesus yang menanggung dosa seks bebasmu. Darah Yesus yang menanggung dosa menyembah berhala pergi ke dukun. Darah Yesus yang menanggung dosa game online, terikat game online. Darah Yesus yang menanggung dosa membenci. Bahkan semua dosa kita semua sanggup ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena dia bukan sekedar manusia biasa, tapi Yesus benar-benar Tuhan. Bilang sama-sama, Yesus benar-benar Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus benar-benar. Sebelum dia meninggal dunia, dia katakan apa? Sudah selesai. Itu perkataan ajaib yang menyatakan bahwa seluruh dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya sudah dibayar lunas, sudah dihapuskan satu kali untuk selama-lamanya oleh darah Tuhan Yesus. Ketika dia mati dan dikuburkan, iblis pikir iblis menang. Juru selamat
panjang sampai selama-lamanya. Maka Yesuslah yang harus kita percayai. Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang dia katakan waktu dia masih hidup di dunia. Tidak ada jalan yang bisa menuju ke surga dengan perbuatan apapun, termasuk perbuatan baik. Tapi jalan satu-satunya hanya melalui Tuhan Yesus. Kamu yang membuka hati untuk percaya kepada Yesus, maka dosa-dosamu diampuni, hidup kamu diubahkan, kamu layak tinggal di Oke, surga. jadi ini ibadah dari Ekumene barangkali. Jadi saya masuk di ruangan ini, saya cas dulu di perpustakaan ya. Dari rumah, dari mes tadi, listriknya dipadamkan karena akan mengadakan ujian online pada hari Senin. Kita dengar saja filmnya dari sini ya teman-teman. Kita isi dulu baterai sambil kita dengar. Nanti kalau masih panjang saya akan sudah dapat baterai beberapa baterai saya akan bawa keluar ya. Kita dengar saja firmannya dari sini ya. Oke teman-teman. Jadi saya ini ceritanya sering ambil video pakai laptop karena HP-nya lagi rusak, dan sampai sekarang saya belum gajian dari YouTube-nya. Jadi kalau sudah ada gajian, sudah ada gajinya, nanti kita bisa lebih serius lagi membeli perangkat-perangkat untuk bisa video. Oke, sebentar lagi ya. Saya coba bawa keluar dulu karena sementara ada sembah. Kita semua laki-laki perempuan tua muda adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tapi sayangnya kamu dan saya lebih memilih melakukan dosa. Pikiran, perkataan, perbuatan kita hendaknya melakukan dosa, tapi ternyata harusnya kita menerima hukuman di neraka selama-lamanya. Tapi Allah yang begitu kasih mau menyelamatkan kita dari jeratan dosa, mau melepaskan kita dari hukuman neraka. Maka Dia 2000 tahun yang lalu datang ke dalam dunia melalui Tuhan Yesus Kristus, menyatakan kasih-Nya dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang mau berkorban bagi manusia. Tidak ada Allah lain yang mau berkorban bagi manusia selain Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu hari ini Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya. Dia mau mengetuk pintu hatimu supaya kamu buka bagi Dia. Terimalah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka suatu saat nanti kamu bukan mudah-mudahan masuk surga. Bukan mungkin, bukan semoga, tapi kamu pasti menerima surga, tinggal di surga selama-lamanya. Siapa di sini? Laki-laki perempuan yang dengar firman Tuhan pagi ini. Tuhan mengetuk pintu hatinya, menyadarkan bahwa kamu orang berdosa. Siapa yang sadar mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, saya orang berdosa. Saya banyak melakukan yang jahat di mata. Saya tidak layak masuk surga. Saya harusnya masuk neraka. Tapi Engkau Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Saya ada tanya-tanya tadi dari saya mau percaya dan menerima Kalvari Tuhan Yesus menjadi Tuhan